Sampai di rumah sakit Imelda, aku lihat mata dari dokter itu mengatakan ini kadang nggak ada lagi, udah nggak ada lagi. Memang kematian itu sudah dipastikan oleh Allah. Tapi jika memang bisa kita berbuat lebih, aku pingin bawa mamaku waktu itu ke rumah sakit yang besar. Dia dapat pelayanan rumah sakit yang lebih baik daripada itu. Dan seminggu kemudian mamaku meninggal dunia. Saking takutnya adik-adikku akan perasaanku, di jam 4 pagi mereka telepon aku, mereka menipuku. Mereka menipuku. Gak berani mereka melalui telepon mengatakan mamaku meninggal. Gak berani mereka. Karena mereka tahu abangnya begitu sayang kepada mamanya. Bahkan saudara-saudaraku kadang berbicara kepada tetangga, si Faruk itu agamanya, meskipun dia agamanya Islam, dia yang paling sabar sama mama kami. Gak pernah bantah mama kami itu. Sampai aku ke rumah mama aku jam 3:30 pagi, di depan pintu baru adik perempuanku yang paling kecil bilang mama sudah gak ada lagi. Di atas bumi ini mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, akan tetapi jika mama bapakku mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 3, ku benarkan bapak mamaku di depan orang ramai. Karena buatku aku tak akan mau kecerdasanku melukai hati mama bapakku. Masya Allah. Ku benarkan dia 3. Setelah itu, setelah bapakku pergi meninggalkan lawan debatnya itu, ku datangi lawan debatnya, ku salam dia. Maafkan aku Namburu, maafkan aku Amang Boru, maafkan aku kakak, benar kau bilang 2. Benar kau bilang 2. Tapi tak akan mungkin aku berpihak kepadamu ketika kau berselisih kepada mama bapakku. Dan itu yang ku amalkan. Bahkan aku sendiri kadang berselisih paham kepada saudara-saudaraku, adik-adikku, kakakku, abangku. Ketika mereka seakan-akan menyalahkan orang tuaku, seakan-akan tidak mau berpihak. Iya. Harusnya kita memiliki nada, Bang. Bahkan saya pribadi, saya punya nada bicara yang khusus untuk orang tuaku. Khusus mamaku. Tak boleh nada bicaraku lebih tinggi 1 oktav dari yang biasa aku lakukan. Jadi sebelum mamaku meninggal dunia, Bunda, dia sakit-sakitan. Saking sakitnya ini, ya karena penyakitnya ini, dia seperti lupa ingatan. Dia lupa ingatan, ngomongnya ngawur. Tetapi lupa ingatan dan ngawurnya ini dibikin lelucon sama adik-adikku. Dibuat jadi lelucon, dibuat lelucon dia seperti anak-anak. Pernah terlihat oleh depan mataku, saya marahin adik perempuanku. Kalau ini terus kalian lakukan, jangan salahkan nanti tiba-tiba mama ini ngamuk, dikeluarkan semua unek-unek di hatinya. Kurang ajar kalian sama orang tua, aku bilang. Kurang ajar. Di waktu kecil dulu mungkin berkali-kali kita bertanya kepada mama kita, mak burung apa itu? Burung pipit. Kita tanya 1 detik kemudian, mak burung apa itu? Burung pipit. Mak burung apa itu? Burung pipit. Sampai 1 jam kita tanya ke mama kita, burung pipit, burung pipit, burung pipit. Di ujung dia menjawab pertanyaan kita, dipeluknya kita, diciumnya kita. Jadi kenapa ketika orang tua kita mengalami pikun, dia mempertanyakan pertanyaan yang serupa, kita tidak bisa melapangkan sabar kita kepada dia? Sabar. Saya berkali-kali dulu merasakan itu. Saya datang ke rumah mama saya waktu mama saya sakit-sakitan. Dia bilang, udah pulang ke sekolah? Kata dia, sudah mak. Padahal aku sudah nikah. Tapi dibilang dia, aku udah pulang sekolah. Sudah mak. Tapi katanya udah ada anakmu. Mana anakmu? Oh iya di rumah mak, aku bilang. Ku ikutin saja alur ceritanya. Tapi saudara-saudaraku yang lain, yang katanya paling agama kasih, kenapa malah mengolok-olok itu? Hingga akhirnya pernah mama saya beberapa bulan sebelum meninggal dunianya, dia ngamuk seperti cakap seperti orang gila. Dia ngamuk, karena orang sakit sering ngamuk, Bang. Jadi kalau kita mengasuh orang sakit, dia ngamuk-ngamuk, sabarlah. Itulah reaksi dari orang sakit. Dia ngamuk, semua orang mau dihantam sama dia. Akan tetapi dia tidak bisa berdiri, karena mama saya udah payah untuk berdiri. Baru pulang kerja, saya lagi makan, ditelepon sama adikku. Bang, ke rumah. Kenapa? Mama ngamuk. Jadi, seperti apa yang kukatakan jadi. Masuk aku ke rumah, semua kata-kata kotor dikatakan mamaku. Semua orang di rumah itu dimaki-maki, sahabat aku dimaki-maki. Masuk aku ke rumah, melihat aku, apa yang terjadi teman-teman? Apa yang terjadi? Begitu Bang Makku melihat apa yang terjadi, menetes air matanya. Nangis dari aku. Kurang ajar orang ini semua sama aku. Dibuat aku kayak anak-anak.
Pura-pura aku depan mama aku marah. Siapa yang bilang mama mau bikin mama anak-anak? Siapa yang kurang ajar? Ditunjuknya adik perempuanku ini. Keluar aku dari rumah ini, aku bilang. Keluar aku dari rumah ini. Adikku perempuanku takut atau aku pura-pura. Siapa lagi, Mak? Bapakmu. Bapak keluar dari rumah ini, aku bilang. Pergi bapakku dari dapur. Siapa lagi, Mak? Enggak ada, harus kumatikan orang itu, harus kumatikan orang itu. Dekati mamaku. Akulah matikan, Mak. Akulah. Gak dipukulnya aku, teman-teman. Netes air matanya nih aku. Kenapa aku yang dicari? Panggil si Paru, kata dia. Panggil si Paru, kata dia. Gak ada yang berani mendekat. Aku, si Dalle yang kalian bilang. Aku, ya, yang kalian buruk akhlak, kalian katakan akhlakku buruk karena Islam. Ternyata begitu reaksi mamaku. Ku dekati dia, ku peluk dia dari belakang, nangis dia. Sakit kali hatiku, dibuat orang itu aku seperti anak-anak. Dimain-mainkannya, aku menetes air mataku. Benar. Setelah mamaku membahiku, panggil orang itu semua. Kakak-kakakku ku panggil, sudah kalian saksikan, ku bilang. Kalian buat lagi besok mama kayak anak-anak, ku bilang. Jangan kalian cendai seperti anak-anak, ku bilang. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena mereka tidak punya tuntunan. Tidak punya tuntunan bagaimana cara berbakti kepada orang tuanya. Tidak punya tuntunan, teman-teman. Bahkan di penghujung hidupnya mamaku, aku ditelepon. Mamaku udah sakit-sakitan, udah sakit ini, udah nggak bisa bangkit lagi. Ya, aku udah ngerasa ya enggak, aku datang ke rumah. Aku datang ke rumah. Saat aku nggak punya mobil, teman-teman. Dan inilah yang membuat aku sakit hati. Seandainya Allah kasih rezeki, nggak akan seperti itu kisah mamaku. Aku sibuk cari Grab. Aku sibuk pesan Grab, lama kali Grab datang. Begitu aku mendapatkan Grab, ku angkat mamaku ke dalam mobil, ku antar ke rumah sakit Ulan Windy. Kurang ajar pihak rumah sakit. Mobil yang ku pakai ini mobil Grab. Sampai di rumah sakit mereka bilang kamarnya penuh, silakan cari kamar rumah sakit yang lain. Sementara aku naik Grab, mama aku nggak bisa apa-apa. Berlari aku ke depan rumah sakit. Ku cari becak. Dengan becak ku pikul mamaku ke rumah sakit Esmond. Itu yang ku sesalkan, teman-temanku. Aku tak bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada orang tuaku. Pakai becak di kupobong dari rumah sakit Ulan Windy ke rumah sakit Esmond. Sampai rumah sakit Esmond pun ditolak karena dia bilang memang sakitnya sudah parah, mungkin pembuluh darah di kepalanya sudah pecah. Ya. Aku bingung lagi cari mobil. Waktu itu terbatas uangku, wallahi terbatas uangku. Ditawarkan sama rumah sakit, kalau kau mau bawa mamamu ini ke rumah sakit Imelda pakai ambulan. Aku karena memang Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita tanggung jawab sebagai anak laki-laki. Aku bilang sama rumah sakit, panggil ambulannya, bawa mamaku sekarang juga. Aku bilang, berapa biaya ambulan? Sekian ratus ribu. Panggil ambulanmu, bawa mamaku ini, bawa mamaku ini. Sampai di rumah sakit Imelda, aku lihat mata dari dokter itu mengatakan ini yang kadang ada lagi. Udah nggak ada lagi. Memang kematian itu sudah dipastikan oleh Allah. Tapi jika memang bisa kita berbuat lebih. Aku pingin bawa mamaku waktu itu ke rumah sakit yang besar. Dia dapat pelayanan rumah sakit yang lebih baik daripada itu. Dan seminggu kemudian mamaku meninggal dunia. Saking takutnya adik-adikku akan perasaanku, di jam 4 pagi mereka telepon aku, mereka menipuku. Mereka menipuku. Gak berani mereka melalui telepon mengatakan mamaku meninggal. Gak berani mereka. Karena mereka tahu abangnya begitu sayang kepada mamanya. Bahkan saudara-saudaraku kadang berbicara kepada tetangga, si Faruk itu agamanya, meskipun dia agamanya Islam, dia yang paling sabar sama mama kami. Gak pernah bantah mama kami itu. Sampai aku ke rumah mama aku jam 3:30 pagi, di depan pintu baru adik perempuanku yang paling kecil bilang mama sudah gak ada lagi. Hilang semua, teman-teman. Apa yang dirasakan Ustadz Abdul Somad ternyata benar. Hilang semua. Ilmu itu hilang semua. Hampa semua. Bahkan di saat ini sempat bertutur-tutur dalam tangis. Hilang semua.
Memang di saat itu dibutuhkan teman. Dibutuhkan teman yang bisa menasihati kita, mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah, untuk sabar atas ketentuannya Allah. Oleh karena itu, sampaikan kepada kalian teman-temanku, terkhusus kalian yang laki-laki, sayangi mamamu. Ada rezekimu, bahagiakan mamamu. Ajak mereka berjalan-jalan. Kau punya mobil, buat waktu khususmu kepada mamamu. Berikan makanan yang lezat yang diinginkan mamamu. Jangan kelak kau akan menyesal. Bahagiakan mereka, terkhusus orang tua kita. Di saat menyaksikan istriku melahirkan anak pertamaku, di situ semakin bertambah cintaku kepada orang tuaku, terkhusus mamaku. Benar ternyata, bertaruh nyawa dia melahirkan anakku, istriku. Berarti seperti ini juga adalah perjuangan mama aku ketika melahirkanku. Maka aku katakan sama teman-temanku, jika memang ada perayaan ulang tahun itu, jika kalian memang mau berikan hadiah terhadap seseorang yang berulang tahun, contoh seperti aku, seandainya aku berulang tahun, yang berhak atas hadiah itu adalah mamaku. Jika kalian berulang tahun, yang berhak atas hadiah itu mama kalian. Di saat kalian berulang tahun, kalian akan menyadari, supaya kalian kaji. Hari ini tanggal segini 30 tahun yang lalu mama aku bertaruh nyawa melahirkanku. Berikan dia hadiah. Bahagiakan dia. Yang membuat air mataku menetes, teman-teman. Ya, karena mamaku meninggal dunia tidak dengan iman dan Islam. Seandainya saja dia meninggal dunia dengan iman dan Islam, mungkin tak perlu ada air mata buatku, Bang. Gak perlu ada air mataku, gak perlu ya, Bang. Karena aku tahu mamaku akan mendapatkan fadilah dari bacaan Quranku. Mamaku akan dapat fadilah dari amal solehku. Iya, Bang. Bahkan 2 hari sebelum mamaku meninggal dunia, aku jaga dia di rumah sakit 1 malam waktu itu. Dan kebetulan waktu itu adalah malam Jumat. Kebiasaanku, memang kebiasaan disampaikan oleh guruku di malam Jumat, selesaikan bacaan Al-Kahfi Mufarrad. Di sebelah mamaku aku baca surah Al-Kahfi. Aku berharap mamaku bangun dari komanya sambil berkata kepadaku, bagus bacaan Quranmu, Amang. Indah bacaan Quranmu, Amang. Tapi itu hanya harapan, teman-teman. Dia gak bereaksi atas bacaanku. Sepanjang baca surah Al-Kahfi itu aku menangis, ya Allah. Setidaknya sebelum kematian mendatangi mamaku ini, izinkan dia bangun sesaat mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya Allah. Tapi kembali itu hanya angan-angan belaka. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau lebih mengetahui, ya Allah. Bertahun-tahun aku belajar memperbaiki bacaan Quranku. Aku ini anak kecil, ya Allah. Aku anak kecil. Sebagaimana seorang anak kecil yang ingin dipuji mamanya. Sebagaimana seorang anak kecil yang setelah dia belajar bertahun-tahun membaca Al-Quran, dia ingin mendengarkan mamanya memuji bacaannya. Tapi itu tidak aku dapatkan, teman-teman. Oleh karena itu, jika kalian dapati kelak orang tua kalian sakit, jangan tinggalkan Quran. Temani dia. Bacakan Al-Quran dengan lembut kepada dia. Bacakan Al-Quran di sampingnya dengan penuh kesabaran, dengan penuh penghayatan. Ya insya Allah, bacaan Quran kita itulah yang menemani, yang mengantarkan dia pada kematiannya.